percaya sama teman dekat sampai bisa dimakan 1,3 miliar. Belum lama ini ada satu kasus yang cukup rame buat dibahas, yaitu ada satu orang di mana dia bisnis jualan online dan dia nge-hire ngerekrut temennya sebagai orang kepercayaan. Mungkin udah saking deketnya, percaya banget, jadi ya udah gitu. Tapi ternyata setelah jalan beberapa lama, kasusnya rame sampai kayak gini nih guys. Pengeluarannya berarti berapa? 4, terakhir 49, hampir 50 juta. Saldo akhir 61. Nah, insight apa sih yang bisa diambil dari cerita ini? Ya, sadar nggak sadar ketika kita bisnis, ketika kita jualan, yang namanya resiko, tanda kutip, dimakan orang, pasti kejadian. Ya, karena gini, pernah dengar nggak? Ada satu anekdot sampai yang ngomong gini, kalau orang miskin mikirnya besok makan apa? Bener nggak? Orang lumayan, orang biasa mikirnya besok makan di mana? Nah, terus ada lagi satu anekdot, kalau orang kaya mikirnya besok makan siapa? Karena bisa ada anekdot itu, ya karena memang kalau di dunia bisnis, resiko, tanda kutip ya, dimakan orang yang memang pasti ada. Bener nggak? Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih caranya supaya bisnis kita nggak bocor, gitu kan. Terus harus ngapain sih biar, ya kalaupun ada bocor bisa diminimalisasi dan nggak sampai menimbulkan kerugian yang gede banget kayak di kasus yang kemarin. Sebelum gue bahas, yang perlu kalian ingat adalah gini, kalau misalnya gara-gara cerita ini terus kalian jadi takut buat kerja sama orang, nggak mau percaya sama orang, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena bisnis kalian nggak akan pernah bisa berkembang kalau misalnya ya kita sendiri ngerjain semuanya sendiri, bener nggak? Kan nggak mungkin kitanya dibagi jadi 4 orang, 5 orang, dan lain sebagainya. Yang namanya bisnis membesar memang pasti perlu kerjasama dengan orang lain. Gitu. Nah, pertama, kalau misalnya mau bikin nggak bocor, yang perlu diingat dulu adalah ketika kita mau rekrut nih, bagus mana sih yang dia cari, orang yang kenal atau orang yang nggak kenal. Nah, kalau dari pengalaman gue sendiri, sebenarnya yang bakal jauh lebih enak selalu kerjasama dengan orang yang nggak kenal. Kenapa? Karena kalau orang yang kenal, yang sering kejadian adalah bukannya kita melihat apakah dia cocok dengan kriteria ini, tapi kita bakal mencocokkan dia. Kira-kira gue punya teman deket nih, bestie banget nih, kira-kira cocoknya jadi apa ya? Oh, mungkin dia bisa ke A, mungkin dia bisa ke B, mungkin dia bisa ke C, dan kita bias. Nggak tahu apakah sebenarnya dia bisa atau enggak. Bener nggak? Karena ya udah namanya juga kenal. Makanya banyak anekdot kan di luaran juga ngomong yang bikin perusahaan nggak baju gara-gara orang dalam. Ya, karena sekuat itulah kekuatan orang dalam, bikin orang dimasukin tanpa tahu ya ini orang qualified atau enggak. Gitu. Dan ini sendiri ya pasti kalian pernah ngalamin deh. Gua nggak tahu, pernah nggak kalian ngalamin ngerekrut orang yang kenal dan ternyata wah itu underperform banget. Gitu ya. Coba kalau ada tulis dong di komen ya. Gue sendiri juga pernah ngalamin gitu loh, ketika kita ngajak kerjasama dengan orang yang kenal, tapi akhirnya jadinya nggak bagus. Gitu, bukan nggak bagus ya, nggak bisa menghasilin. Gitu. Nah, beda kalau sama orang nggak kenal. Kalau kita cari orang yang nggak kenal, kita benar-benar ngelihat dia berdasarkan spek yang dibutuhin. Misalnya, kalian saat ini lagi mencari buat orang ngerjain digital marketing, gitu. Kalian benar-benar bakal cek banget kan, bener nggak? Kalian mau jadi orang iklan, ngecek banget dong fotonya gimana, ininya gimana, dia bisa nggak, bagus nggak, atau gimana. Itulah bedanya, gitu. Kita cari orang yang nggak kenal, kita bakal bener-bener objektif, kita bakal ngelihat kalau dia bisa ya bisa, kalau dia nggak bisa ya nggak bisa. Dan itu bakal bikin value, bener-bener tambahan value banget buat tim kalian. Beda kalau sama orang yang kenal, karena kita bakal berusaha selalu mencocokkan. Gitu kan, ya udahlah kayaknya bisa, lu cobain deh, pasti gini bisa deh, lu belajar deh, lu belajar ini deh. Tapi kalau orang nggak kenal, kita kan nggak ada istilah lu belajar dulu ya, nggak ada, lu bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Gitu kan, ini yang pertama. Jadi dari rekrutmen kita lihat paling enak kerjasama sama orang nggak kenal. Yang kedua adalah bikin sistem controlling. Controlling itu kayak gimana? Ya controlling itu ya mulai dari stock of name, berapa lama sekali stock of name-nya. Karena yang gua ngalamin ya, kalau misalnya kita mencegah kebocoran tuh sehari 2 hari nggak kerasa, bener nggak? Sehari 2 hari paling cuma kecil, angkanya nggak akan gede-gede banget. Tapi setelah berapa lama baru ketahuan jadi besar. Nah, itu dicegah dengan cara apa? Ada stock of name berkala. Berapa minggu sekali kek, berapa hari sekali kek stock of name. Terus udah gitu jangan sampai orang yang megang stok sama orang yang megang keuangan sama. Itu juga itu harus dibedain. Gitu. Terus udah gitu diatur lagi nih, orang yang megang stok, orang yang megang keuangan, nanti orang yang operasional bener-bener dibedain setiap orangnya. Karena gini, dengan dibedain aja kalau mereka kerja sama kita bisa kebobolan. Karena kebayang nggak kalau disamain? Wah, itu enak banget. Dan kalau bisa juga mereka orangnya memang punya karakternya beda-beda. Contoh, orang keuangan itu betul tegas, galak. Kalau nggak bisa diminta duit, nggak bisa diminta duit. Orang yang logistik itu harus benar-benar bisa ngecek banget. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah bikin juga aturan kerja. Sistemnya harus kayak gimana? Misalnya, oh sistemnya itu dari ketika ada order harus masuk ke bagian gudang, nanti harus masuk ke sini, nanti cek uangnya di mana gitu. Itu yang perlu kita bikin sistemnya. Dan ketika kita jalan ini, ada kemungkinan kalau bisnis tetap bocor? Ya ada aja. Yang namanya bisnis
bocor-bocor dikit, nggak apa-apa lah. Tapi ya kalau bisa jangan sampai bocornya keterusan. Nah setelah itu ada nggak solusinya nih biar bocornya bisa bener-bener diminimal mungkin atau bisa nggak ada karena orang lain yang nanggung? Ya bisa juga. Jadi kita bagi kerjaannya outsourcing, misalnya marketingnya dikemanain, logistiknya dikemanain, finance-nya dikemanain. Ketika kita outsourcing seperti itu, pihaknya makin jauh, makin beda. Di situ kemungkinan bisnis kalian makin aman dari kebocoran. Oke, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak susah-susah banget kan buat bikin bisnis yang nggak bocor. Atau ya udahlah kalau ada bocor-bocor dikit ya apa-apa, yang penting tetap cuan. Kalau kalian pilih yang mana?